Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah ramalan yang penuh makna tentang Satrio Piningit dan pesan besar yang dibawanya, bahwa rezeki akan datang kepada mereka yang dermawan pada sesama. Kisah ini bukan sekadar cerita lama, melainkan nasihat abadi agar kita hidup saling berbagi, saling menolong, dan saling mengasihi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah penuh hikmah ini. Tekan juga tombol loncengnya, supaya sahabat semua tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mari kita simak bersama, dan semoga setiap kisah yang tersaji bisa menjadi cahaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam setiap zaman, selalu ada isyarat bahwa manusia tak hanya hidup untuk dirinya sendiri. Leluhur Nusantara kerap meninggalkan pesan bahwa jalan menuju ke lapangan hidup bukan semata bekerja keras, melainkan juga dengan menolong sesama. Dari sinilah muncul sabda-sabda kebijaksanaannya mengingatkan, rezeki akan datang kepada mereka yang dermawan. Dalam ramalan yang dikaitkan dengan Satrio Piningit, sang tokoh yang misterius itu digambarkan sebagai pribadi yang sederhana, penuh kasih, dan tak pernah ragu berbagi meski dengan apa adanya. Ia hidup bukan untuk memperkaya diri sendiri, melainkan menaburkan manfaat bagi siapapun yang ditemuinya. Karena dari sikap dermawan inilah, jalan keberkahan terbuka. Kedermawanan sejatinya bukan hanya tentang materi. Ia bisa berupa tenaga, perhatian, nasihat, bahkan sekadar senyum yang tulus. Namun, bila manusia ikhlas melepaskan sebagian rezekinya, alam semesta seakan membuka jalannya untuk menerima kembali berlipat ganda. Bagaikan air yang mengalir, semakin deras diberi jalan, semakin jernih dan melimpah ia kembali. Satrio Piningit dipercaya akan hadir di tengah masyarakat yang haus akan keadilan dan kebersamaan. Namun kehadirannya tidak sekadar membawa janji perubahan politik atau sosial. Lebih dari itu, ia mengajarkan nilai luhur, bahwa kekuatan terbesar manusia bukanlah harta, jabatan, atau kedudukan, melainkan hati yang mampu berbagi. Masyarakat yang dermawan, yang saling membantu tanpa pamrih, akan dipenuhi keberkahan dan terhindar dari bencana batin berupa iri, tamak, dan keserakahan. Dalam kisah pewayangan dan serat-serat kuno, sering tersirat bahwa kemurahan hati adalah benteng bangsa. Ketika seseorang dermawan, ia tak hanya menolong yang membutuhkan, tetapi juga sedang menanam benih kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Benih itu akan tumbuh menjadi pohon besar yang menaungi, bukan hanya dirinya, melainkan juga anak cucunya. Bayangkan sebuah desa di mana orang kaya menutup mata dari tetangganya yang kelaparan. Lambat laun, desa itu dipenuhi iri hati, kejahatan, dan perselisihan. Namun bandingkan dengan desa di mana setiap orang rela berbagi meski sedikit. Desa itu akan tenteram, warganya saling melindungi, dan bila musibah datang, mereka menghadapinya bersama-sama. Inilah gambaran nyata mengapa rezeki sesungguhnya tidak hanya berupa uang, tetapi juga ketenangan dan kebahagiaan. Ramalan tentang Satrio Piningit seolah ingin mengingatkan manusia bahwa zaman penuh kekacauan tidak dapat diperbaiki hanya dengan kekuasaan atau peperangan. Ia akan teratasi dengan kembali pada nilai kemanusiaan. Kedermawanan menjadi kunci utama untuk membuka pintu rezeki, baik secara lahir maupun batin. Kedermawanan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang dimiliki, melainkan tentang seberapa ikhlas seseorang memberi meski dirinya dalam keterbatasan. Inilah salah satu pelajaran besar yang tercermin dari ramalan Satrio Piningit. Sosok misterius ini kerap digambarkan sebagai pribadi yang tidak hidup dalam kemewahan, bahkan bisa jadi lahir dari keluarga sederhana. Namun, ia tak pernah menutup tangan ketika melihat orang lain membutuhkan.
berbagi di tengah kekurangan adalah ujian hati. Saat seseorang memiliki harta melimpah, memberi sedikit tidak terasa berat. Tetapi ketika ia sendiri hanya memiliki sedikit, lalu masih mau membaginya, disitulah letak kemuliaan yang sesungguhnya. Hal itu bukan sekadar tindakan sosial, melainkan bukti keyakinan bahwa setiap rezeki datang dari Tuhan, bukan semata dari kepemilikan duniawi. Ada sebuah kisah yang sering diceritakan di desa-desa Jawa. Seorang petani miskin hanya memiliki nasi jagung seadanya untuk makan bersama keluarganya. Namun ketika ada tetangga yang datang karena kelaparan, ia memotong setengah dari bekalnya untuk diberikan. Ajaibnya, hari itu ia justru mendapat hasil panen yang lebih banyak dari biasanya. Orang-orang percaya, itulah bukti nyata bahwa berbagi membuka pintu rezeki. Satrio Piningit dalam ramalan tidak hanya dilihat sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai teladan spiritual. Ia hadir untuk mengingatkan bahwa manusia sejati bukan yang paling banyak mengumpulkan, melainkan yang paling mampu mengikhlaskan. Dengan berbagi di tengah kekurangan, ia menunjukkan pada dunia bahwa rezeki tidak pernah berkurang karena memberi. Justru sebaliknya, keberkahan akan datang tanpa disangka-sangka. Dalam budaya Jawa dikenal istilah urip iku urup, yang berarti hidup itu seharusnya memberi cahaya bagi orang lain. Cahaya itu bisa berupa bantuan, nasihat, ataupun perlindungan. Seseorang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri ibarat lampu yang tertutup rapat, cahayanya tak pernah berguna bagi sekitarnya. Namun orang yang mau berbagi meski sederhana, ibarat lilin kecil yang mampu menerangi ruangan gelap. Zaman penuh kesulitan seperti sekarang adalah saat di mana makna kedermawanan diuji. Banyak orang memilih menutup diri karena takut kekurangan. Tetapi ramalan Satrio Piningit justru menegaskan, di masa itulah manusia diuji apakah masih mau menolong saudaranya atau hanya mementingkan dirinya sendiri. Ketika orang yang sederhana mau berbagi, masyarakat akan merasakan kehangatan persaudaraan yang sebenarnya. Berbagi di tengah kekurangan juga melatih hati untuk tidak dikuasai rasa takut. Takut miskin, takut tidak cukup, takut kehilangan. Padahal, ketakutan itu seringkali hanya ilusi. Ketika seseorang berani memberi meski sedikit, hatinya akan menemukan ketenangan. Sebab ia sadar bahwa dunia ini bukan miliknya, melainkan titipan yang sewaktu-waktu bisa berpindah tangan. Satrio Piningit diyakini akan menjadi simbol kebangkitan bangsa yang lemah. Ia mengajarkan bahwa kekuatan bukan datang dari istana megah atau pasukan besar, melainkan dari hati rakyat kecil yang mau saling menolong. Ketika orang miskin saling berbagi, mereka menciptakan kekuatan besar yang tidak dapat dikalahkan oleh keserakahan. Sejak dahulu kala, manusia berlomba-lomba mengumpulkan harta. Rumah megah, sawah luas, emas berpeti-peti dianggap sebagai ukuran kejayaan. Namun, ramalan yang berkaitan dengan Satrio Piningit justru menyingkap kebenaran yang lebih dalam. Harta yang sesungguhnya bukanlah yang tampak di mata, melainkan yang tersimpan di dalam hati yang ikhlas. Keikhlasan adalah permata yang nilainya melampaui emas. Sebab, orang yang berhati ikhlas tidak pernah merasa kekurangan meskipun sedikit yang ia miliki. Ia senantiasa tenang, sebab percaya bahwa segala sesuatu adalah titipan Tuhan yang bisa diambil kapan saja. Inilah yang membuat hatinya lapang, wajahnya teduh, dan kehidupannya dipenuhi keberkahan. Satrio Piningit, dalam sabda leluhur, bukan digambarkan sebagai orang kaya raya yang duduk di singgasana. Ia justru muncul dari kalangan sederhana, bahkan mungkin tak diperhitungkan. Namun, kekuatan besar yang ada pada dirinya adalah hati yang ikhlas dan penuh kasih. Karena itu, orang-orang yang bersamanya merasa sejuk dan tenteram, seakan berada di bawah teduhnya pohon besar yang rindang. Harta duniawi bisa habis dalam sekejap, terbakar, hilang,
atau berpindah tangan. Tetapi hati yang ikhlas tidak akan pernah sirna. Ia menjadi harta abadi yang menemani seseorang bahkan hingga akhir hayat. Orang yang ikhlas ketika memberi tidak menunggu balasan, namun justru ia akan mendapatkan balasan berlipat dari arah yang tak disangka. Dalam falsafah Jawa dikenal pepatah, sugih tanpa bandha, digdaya tanpa aji, meluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake. Artinya, kaya tanpa harta, sakti tanpa jimat, menyerang tanpa pasukan, dan menang tanpa merendahkan. Semua itu hanya bisa dicapai oleh mereka yang memiliki hati ikhlas. Kekayaan bukan lagi tentang tumpukan benda, melainkan tentang jiwa yang lapang dan dermawan. Bila kita perhatikan, banyak orang kaya yang justru gelisah, takut kehilangan hartanya, bahkan hidup penuh curiga. Namun ada orang sederhana yang tidurnya lelap, senyumnya tulus, dan hidupnya bahagia. Mengapa demikian? Karena orang kedua itu memiliki harta sejati, hati yang ikhlas. Itulah harta yang tak bisa dicuri, tak bisa dirampas, dan tak bisa pudar oleh waktu. Satrio Piningit hadir untuk mengajarkan bangsa ini agar kembali melihat nilai sejati kehidupan. Bukan sibuk mengejar gemerlap dunia yang menipu, melainkan menata hati agar ikhlas. Sebab dari ikhlas lahir ketulusan memberi, dan dari ketulusan memberi datanglah rezeki yang tak pernah putus. Ikhlas itu sederhana, tetapi berat dijalankan. Sebab ego manusia selalu ingin dihargai, dipuji, atau dibalas. Namun orang yang benar-benar ikhlas, meski kebaikannya tak pernah terlihat mata dunia, ia tetap merasa bahagia. Inilah rahasia mengapa Tuhan menjanjikan balasan yang besar bagi orang yang ikhlas. Rezeki seringkali dipahami sempit, seakan hanya sebatas uang, tanah, atau benda yang terlihat oleh mata. Padahal, leluhur kita mengajarkan bahwa rezeki adalah sesuatu yang jauh lebih luas. Ia mencakup kesehatan, kedamaian, keluarga yang rukun, hingga keberuntungan yang datang tanpa diduga. Dan semua itu, menurut ramalan tentang Satrio Piningit, bisa meluas karena satu hal, kebaikan. Kebaikan adalah energi yang tidak pernah hilang. Ketika seseorang melakukan kebaikan, energi itu akan kembali kepadanya dalam bentuk yang berbeda. Seorang petani yang berbagi sebagian hasil panennya kepada tetangga, bisa jadi mendapatkan hujan yang lebih deras untuk sawahnya. Seorang pedagang yang jujur dan ramah kepada pembeli, akan mendapati dagangannya laris manis tanpa harus menipu. Begitu pula seorang pemimpin yang adil dan dermawan, akan dicintai rakyatnya sehingga pemerintahannya kuat dan kokoh. Satrio Piningit digambarkan sebagai pribadi yang selalu memancarkan kebaikan, bahkan kepada orang yang memusuhinya. Ia tidak menyimpan dendam, sebab ia sadar bahwa kebencian hanya mempersempit jalan rezeki. Justru dengan kebaikan, pintu-pintu keberkahan terbuka lebar. Inilah rahasia mengapa ia dipercaya akan membawa kesejukan di tengah bangsa yang panas oleh pertengkaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat bukti nyata bagaimana kebaikan memperluas rezeki. Orang yang murah senyum lebih mudah diterima banyak orang. Orang yang ringan tangan menolong lebih mudah mendapat pertolongan ketika kesusahan. Bahkan dua orang yang tertolong bisa menjadi pintu keberuntungan yang besar. Seakan-akan semesta bekerja sama untuk membalas setiap kebaikan dengan berlipat ganda. Namun, tidak semua orang mampu melihat hubungan antara kebaikan dan rezeki. Banyak yang mengira bahwa rezeki hanya datang dari kerja keras, kecerdikan, atau koneksi. Padahal, tanpa kebaikan, semua itu bisa hancur seketika. Berapa banyak orang kaya yang jatuh miskin karena kesombongannya? Berapa banyak orang cerdas yang gagal karena sikapnya yang merendahkan orang lain? Semua itu adalah bukti bahwa rezeki tanpa kebaikan bagaikan rumah tanpa pondasi, mudah roboh.
Ramalan tentang Satrio Piningit seolah ingin mengingatkan bahwa bangsa ini hanya bisa kembali makmur jika rakyatnya menghidupkan kebaikan. Tidak cukup dengan pembangunan lahiriah, tetapi harus ada pembangunan batiniah, saling percaya, saling membantu, dan saling menguatkan. Dari situlah rezeki bangsa akan meluas, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk ketentraman dan kejayaan. Rezeki yang meluas karena kebaikan juga menjangkau generasi mendatang. Seorang ayah yang dermawan akan meninggalkan nama baik, dan nama baik itu akan menjadi jalan rezeki bagi anak-anaknya. Sebaliknya, orang yang kikir dan suka menindas akan meninggalkan beban berat bagi keturunannya. Dengan demikian, kebaikan bukan hanya investasi untuk diri sendiri, tetapi juga warisan untuk masa depan. Di ujung perjalanan ramalan yang selalu dibicarakan turun-temurun, Satrio Piningit hadir bukan hanya sebagai sosok yang ditunggu, tetapi juga sebagai simbol jalan hidup yang harus dijalani. Kehadirannya membawa pesan bahwa kedermawanan adalah inti dari kehidupan, jembatan menuju keberkahan, serta cahaya yang menerangi kegelapan zaman. Banyak orang membayangkan Satrio Piningit sebagai tokoh perkasa dengan kekuatan besar yang akan menyapu segala kezaliman. Namun sesungguhnya, kekuatan itu bukan datang dari senjata atau pasukan, melainkan dari hati yang dermawan. Ia menegakkan kebenaran dengan kasih, menundukkan musuh dengan welas asih, dan membangkitkan bangsa dengan teladan kebaikan. Jalan kedermawanan yang ia ajarkan bukan hanya memberi ketika berlebih, melainkan berbagi dalam segala keadaan. Ia menunjukkan bahwa dermawan bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan manusia untuk tetap menjadi manusia. Sebab, tanpa berbagi, hati akan menjadi kering, jiwa menjadi sempit, dan bangsa akan kehilangan ruh kebersamaan. Kedermawanan pula yang menjadi magnet rezeki. Bukan hanya rezeki pribadi, melainkan rezeki bersama. Dalam masyarakat yang dermawan, setiap orang saling menopang sehingga tidak ada yang tertinggal. Inilah masyarakat yang diimpikan oleh leluhur, rukun, sejahtera, dan penuh kasih sayang. Ramalan tentang Satrio Piningit seakan ingin membangkitkan kembali semangat itu, agar bangsa tidak terpecah karena keserakahan. Kita bisa belajar bahwa kedermawanan adalah jalan panjang yang menuntun manusia menuju ketentraman sejati. Ia menumbuhkan rasa syukur, memudarkan rasa iri, dan memupuk persaudaraan. Bahkan, kedermawanan bisa menjadi doa tanpa kata, sebab setiap kebaikan yang kita berikan akan kembali dalam bentuk perlindungan, kesehatan, dan keberkahan yang tak terhitung. Satrio Piningit menjadi cermin bagi siapa saja yang ingin hidup penuh arti. Ia tidak meminta manusia menunggu dirinya datang, melainkan mengajak setiap orang untuk menyalakan sifat dermawan di dalam hati. Sebab, bila setiap manusia hidup dengan kedermawanan, maka sejatinya cahaya Satrio Piningit telah hadir di mana-mana. Pesan terakhir yang dapat ditarik dari ramalan ini adalah, rezeki sejati tidak pernah terlepas dari kebaikan hati. Orang yang dermawan akan selalu cukup, orang yang ikhlas akan selalu damai, dan orang yang penuh kasih akan selalu menemukan jalan keluar. Kedermawanan adalah mata air yang tak pernah kering, yang akan terus mengalirkan kehidupan bagi siapapun yang menyentuhnya. Dengan demikian, kisah ini menutup dengan kesadaran bahwa jalan kedermawanan adalah jalan Satrio Piningit. Barang siapa yang menghidupkan kebaikan dalam dirinya, ia sesungguhnya sedang menyiapkan dunia yang lebih indah, sejuk, dan penuh berkah, dunia yang kelak akan menjadi kenyataan ketika manusia kembali saling mengasihi.